Jus dan galor, mungkin sebelumnya kita harus mempelajari dahulu gitu ya. Sebenarnya apa stunting itu gitu. Jadi stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 pertama kehidupan. Jadi stunting itu Bu, utamanya adalah ketika bayi itu masih di dalam kandungan dan juga sampai bayi tersebut berumur 2 tahun. Nah, itu adalah masa-masa di mana anak itu dapat dikategorikan stunting atau tidaknya, itu penilaiannya ketika anak itu masih nanti di dalam kandungan, di mana nanti ketika dalam kandungan yang diperiksa adalah ibunya, ibu hamilnya, lalu nanti ketika sudah lahir itu bisa diperiksa adalah anaknya. Maka dari itu 1000 hari pertama ini merupakan kondisi kritis di mana kita harus memperhatikan kondisi baik ibu hamil maupun anaknya nanti ketika sudah lahir begitu gitu. Lalu apa saja yang menjadi faktor resiko dari stunting? Jadi ada 4 faktor risiko utama dari penyebab stunting gitu guys. Jadi yang pertama adalah ketahanan pangan. Artinya ketahanan pangan ini merupakan sumber makanan atau sumber nutrisi dari ibu hamil tersebut. Apakah ketersediaannya tercukupi, apakah masih ada kekurangan atau tidak, itu merupakan salah satu penyebab atau faktor risiko yang dapat menyebabkan stunting pada anak gitu. Lalu ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini meliputi lingkungan bisa lingkungan terdekat, bisa lingkungan dari mungkin kebudayaan juga, dari budaya kita di mana kita biasanya pada budaya Jawa gitu ya, biasanya ada budaya-budaya tertentu yang sehingga yang mengharuskan ibu hamil itu melakukan suatu kegiatan gitu ya. Jadi lingkungan sosial ini juga mempengaruhi gitu dari perkembangan ibu hamil maupun anaknya nanti gitu. Lalu yang ketiga adalah lingkungan kesehatan, di mana kita ketahui bahwa kondisi lingkungan yang sehat merupakan salah satu penyebab dari sehat atau tidaknya ibu hamil tersebut. Jadi perlu diperhatikan juga ibu-ibu, mungkin di sini kalau misalkan ada yang hamil juga diperhatikan lingkungan sekitarnya apakah sudah bersih atau belum. Nah, itu juga nanti harus diperhatikan gitu ya Bu, karena kalau misalkan nanti lingkungannya kurang sehat, ibu hamilnya akan dapat terkena penyakit gitu ya, dapat terkena penyakit sehingga kondisi janin itu nanti akan terpengaruh, sehingga nanti efeknya adalah, efek jangka panjangnya adalah dapat menyebabkan stunting pada anak karena dari kondisi ibunya tidak fit begitu. Lalu yang keempat adalah lingkungan pemukiman. Lingkungan pemukiman ini merupakan faktor dari lingkup luas gitu guys. Jadi kalau tadi lingkungan kesehatan itu biasanya adalah lingkungan rumah sendiri gitu. Lalu untuk lingkungan pemukiman ini adalah lingkungan yang lebih luas. Jadi misalkan di sini ada Padukuhan Selawangsan atau lebih luas lagi nanti Dusun Dadapan. Nah, jadi lingkungan pemukiman ini juga berpengaruh gitu ya. Karena mungkin saja ketika nanti ada penyakit dari Padukuhan sebelah gitu nanti bisa saja menyebar juga ke Padukuhan Selawangsan gitu. Nah, itu juga akan berpengaruh. Jadi lingkungan pemukiman yang lebih luas ini juga akan dapat mempengaruhi dari kondisi ibu hamil dan juga anaknya nanti ketika lahir begitu. Lalu untuk mengetahui gitu ya, apa saja ciri stunting ketika anak itu sudah lahir gitu ya. Ketika anak sudah lahir sampai nanti bisa dicek itu umur 2 tahun atau nanti maksimal di umur 5 tahun itu kita bisa mengecek. Yang pertama, ini ada 4 ciri utama gitu ya yang dapat dengan mudah kita ketahui gitu ya. Jadi yang pertama adalah tumbuh tulang terhambat. Nah, tumbuh tulang terhambat biasanya itu yang dapat atau paling mudah dilihat adalah ketika pertumbuhan gigi anak itu masih kurang. Jadi ketika mungkin teman-teman di seumurannya itu giginya sudah lengkap atau sudah tumbuh, nah, tetapi ternyata anak kita sendiri mungkin giginya masih ada yang kurang atau masih pertumbuhannya masih jarang-jarang atau mungkin masih ada yang kurang sesuai gitu ya dengan pertumbuhan dengan teman-temannya. Nah, itu merupakan salah satu ciri stunting pada anak gitu ya. Itu yang dapat lebih mudah dilihat. Lalu yang kedua adalah berat badan rendah. Jadi ketika mungkin nanti kita melihat anak-anak gitu terus berat badannya ternyata kok dibanding teman-temannya itu lebih kecil gitu ya. Nah, itu merupakan bisa jadi merupakan salah satu ciri ketika anak itu mengalami stunting gitu ya. Lalu yang kedua adalah tubuh lebih pendek dibanding seusianya gitu. Tubuh lebih pendek, jadi nanti ketika mungkin kita melihat anak-anak itu kok teman-teman seusianya udah pada tinggi-tinggi gitu ya, misalkan udah 80 cm loh, kok anak saya masih 60 gitu ya. Nah, itu bisa jadi gitu ya, bisa jadi kemungkinan itu ya
masih merupakan salah satu ciri anak itu terkena atau mengalami stunting gitu. Lalu yang keempat adalah baby face gitu. Kalau kita misalkan melihat anak kecil terus mukanya masih menggemaskan terus, tapi ternyata kalau udah 5 tahun temannya udah agak ada pertumbuhan dikit, tapi kok anak saya masih kayak umur 3 tahun kok kayaknya lucu gitu Bu ya. Tapi kalau kita lihat ternyata ketika pertumbuhan itu terhambat gitu, terutama pada muka gitu ya. Jadi anak itu masih terlihat lebih muda dibandingkan umurnya begitu. Nah itu bisa jadi merupakan salah satu ciri stunting. Jadi mohon juga diperhatikan ketika mungkin nanti anaknya udah 5 tahun, ternyata kok masih kayak 3 tahun gitu. Nah itu coba nanti bisa dikonsultasikan juga gitu ya Bu. Bisa jadi itu merupakan salah satu ciri stunting pada anak gitu. Dan mungkin di sini juga saya sebenarnya punya contoh gitu Bu, ketika mungkin ini mungkin dulunya ketika masih kecil terkena gitu Bu. Nah, mohon maaf ini ada teman saya yang di situ Bu. Nah di situ teman saya kalau dibandingkan sebenarnya dengan teman-teman umuran sebayanya ya 5 tahun itu secara tinggi badan di bawah rata-rata, dan secara face atau secara look dari mukanya kalau kita bisa melihat mungkin kurang cocok untuk umur 25 tahun ya Bu itu. Nah kemungkinan itu ya semoga saja tidak kayak gitu ya. Tapi kemungkinan itu merupakan salah satu ciri stunting ketika waktu kecil. Tapi mungkin karena zaman dahulu stunting itu belum menjadi belum menjadi bahan perhatian pemerintah gitu. Jadi mungkin dulu kurang diperhatikan sehingga ya kita syukuri saja apa yang sudah diberikan oleh Allah gitu. Lalu dampak negatifnya sebenarnya secara besar itu dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang gitu. Jadi jangka pendek sendiri stunting ini dapat menyebabkan gagal tumbuh, lalu hambatan perkembangan kognitif dan motorik sehingga tidak optimal ukuran fisik serta gangguan metabolisme. Nah, yang paling mengganggu adalah yang pasti nanti adalah gangguan kognitif motorik, ini berhubungan dengan jadi ketika anak itu nanti mengalami stunting, maka jika mungkin masuk sekolah umur 1 tahun, 8 tahun, penalaran anak tersebut masih kurang gitu Ibu-ibu. Jadi seharusnya sudah mendapat pelajaran mungkin yang sederhana, tetapi karena mengalami stunting maka ketika nanti itu mendapatkan pembelajaran biasanya daya serap untuk pelajaran itu akan kurang Ibu-ibu. Jadi itu juga di bahan perhatian ketika anak tersebut ketika menerima pelajaran, menerima materi ternyata tidak harapan yang kurang, itu bisa diwaspadai sebagai salah satu dampak dari stunting gitu ya. Lalu untuk jangka panjangnya apa? Gangguan struktur dan fungsi saraf pada sel otak menyebabkan penurunan menyerap pelajaran di usia sekolah. Kekurangan juga menyebabkan gangguan pertumbuhan sehingga menjadi pendek atau dan menyebabkan resiko tidak menurun. Jadi Ibu kalau misalnya jangka panjang adalah nanti ketika itu dewasa, ketika ibunya pendek atau stunting itu secara kekebalan tubuh akan berkurang Ibu-ibu. Secara kekebalan tubuh akan berkurang. Sehingga ketika kekebalan tubuh berkurang, penyakit menular, contoh diabetes, lalu hipertensi, itu akan meningkat resikonya gitu. Jadi ketika tubuh tidak mampu ini seperti diabetes itu kan disebabkan oleh diri sebenarnya, karena kekebalan tubuh dalam mengelola gula atau asupan tubuh sehingga gula tidak maksimal. Akibatnya bukan penumpukan gula rasanya di jadi panjang stunting cukup banyak gitu ya Ibu, karena kita tahu sendiri ketika diabetes itu sudah menyerang seseorang, maka penyakit penyertanya biasanya lumayan berbahaya. Diabetes nanti larinya hipertensi karena gula dalam darah berat, jantung akan lebih sehingga hipertensi sudah meningkat, resikonya apa? Stroke. Karena apa? Karena jantung bekerja lebih keras, otak
terjadi penghamburan bahkan hemoragik, pecahnya pembuluh darah karena darah mampu dari darah juga nanti ujung dibilang nanti sudah kita hanya berharap kepada Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Oke, lanjut. Lalu sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah memberikan melaksanakan program gitu, mencegah stunting. Target pemerintah pada 2020 ini stunting di 2021 adalah 20%, dan ini pemerintah memiliki target penurunan stunting menjadi 14%. 14% itu banyak, Ibu. Misalkan kita bandingkan dalam setahun ada angka kelahiran 14% dari 15 juta itu harus diturunkan karena 14% itu target pemerintah gitu. Jadi di tahun 2020 dari 15 juta angka kelahiran, di tahun 2024 ini pemerintah memiliki target untuk 14% gitu. Jadi 10% dibandingkan 2 tahun yang lalu gitu. Lalu apa saja upaya pemerintah? Yang pertama adalah tablet tambah darah. Pemerintah mengupayakan gitu untuk memberikan tablet tambah darah ini kepada remaja putri. Ketika nanti sering diberikan atau diberikan tablet tambah darah, nantinya pertumbuhan dari organ perkembangan itu akan menjadi baik lagi, mengurangi resiko stunting. Itu pemeriksaan ibu. Jadi pemeriksaan oleh pemerintah yang 4 kali dalam satu kehamilan itu ditingkatkan menjadi kali. Nah, buatan ibu-ibu kalau misalkan kemarin hamil berapa dalam satu bulan itu diperiksa? Kalau misalnya alhamdulillah gitu berarti. Ya, jadi satu bulan sekali ya, Bu. Alhamdulillah berarti kalau 9 bulan ya 9 kali ya, Bu. Ya, ini Bu, jadi secara rata-rata di Indonesia itu masih kali gitu, Bu. Sebelum adanya program yang Indonesia kita mencatatkan untuk peningkatan ibu hamil ini jadi minimal 6 kali dalam satu periode kehamilan gitu. Lalu ada program yang ini pasti ibu-ibu juga sudah dapat gitu ya pada saat hamil maupun nanti ketika sudah lahir, yaitu tambah empati atau pendamping anak. Jadi ketika nanti waktunya anak mengkonsumsi empati, maka umur 6 sampai